Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan Pancasila sebagai sistem filsafat. Saya Rona Maito Sihotang. Dan saya Rizky Murdani. Yang pertama, istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, tersusun dari kata philos yang berarti cinta atau philia yang berarti persahabatan, tertarik kepada, dan kata sophos yang berarti kebijaksanaan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman politik, dan estetika atau filsafat keindahan. Selanjutnya, pengertian filsafat Pancasila. Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan Abdul Ghani. Terus yang selanjutnya, filsafat Pancasila memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah yaitu tentang hakikat Pancasila atau noto, Yaitu sistem yang mengandung arti keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian, yang berarti pula hubungan yang berlangsung di antara satu satuan dan komponen secara teratur. Filsafat memiliki 4 cabang keilmuan yang utama. Yang pertama, metafisika, yaitu cabang filsafat yang mempelajari asal mula segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada. Yang kedua, epistemologi, yaitu cabang filsafat mempelajari seluk-beluk pengetahuan. Yang ketiga ada aksiologi, yaitu cabang persiapan yang menelusuri hakikat nilai. Dan yang terakhir ada logika, yaitu cabang filsafat yang memuat aturan-aturan berpikir rasional. Adapun unsur-unsur penting yang ada di dalam filsafat yaitu yang pertama, himpunan bagian-bagian, yang kedua, bagian-bagian itu saling berkaitan. Yang ketiga, masing-masing bagian bekerja secara mandiri dan bersama-sama. Yang keempat, semuanya ditujukan pada pencapaian tujuan bersama atau tujuan sistem. Dan yang terakhir, terjadi di dalam lingkungan yang rumit atau kompleks. Adapun kesatuan sila-sila sebagai sistem filsafat, yang pertama, filsafat Pancasila sebagai genitif objektifus dan genitivus dan subjektivus. Yang dimasuk genitivus objektifus Pancasila sebagai arti nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofinya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di barat. Menurut Notonegoro, Pancasila memenuhi syarat 4 sebab karena yang pertama, kausa materialis atau asal mula bahan. Bangsa Indonesia adalah bangsa asal dari nilai-nilai Pancasila, sehingga Pancasila itu pada hakikatnya nilai-nilainya yang merupakan unsur-unsur Pancasila digali dari Indonesia yang berupa nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, serta nilai-nilai religius. Yang kedua, kausa formalis atau asal mula bentuk. Ini asal mula bentuk atau bagaimana bentuk Pancasila itu dirumuskan sebagaimana termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, kausa efisien atau asal mula karya. Kausa efisien yaitu asal mula yang menjadikan Pancasila dari calon dasar negara menjadi dasar negara yang sah. Yang keempat, kausa finalis atau asal mula tujuan. Pancasila dirumuskan dan dibahas dalam sidang para pendiri negara. Tujuannya adalah untuk dijadikan sebagai dasar negara. Adapun genitivus subjektivus artinya adalah nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, landasan ontologis Pancasila. Istilah ontologis berasal dari kata Yunani yaitu onta yang berarti sesuatu yang sungguh-sungguh ada, kenyataannya yang sesungguhnya, dan logos yang berarti teori atau ilmu. Apa ya? Gak tahu saya memotongnya, Bu. Gini motong. Yang kedua, landasan ontologis Pancasila. Istilah ontologi berasal dari kata Yunani
Onta yang berarti sesuatu yang sungguh-sungguh ada. Kenyataannya yang sesungguhnya, dan logos berarti teori atau ilmu. Pandangan ontologi dari Pancasila adalah Tuhan, manusia, suatu, rakyat, dan adil. Ontologi menurut pandangan Becker adalah ilmu yang paling universal karena objeknya meliputi segala-galanya, menurut segala-gala bagiannya, dan menurut segala aspek intensif. Becker juga mengaitkan dimensi ontologi ke dalam Pancasila dalam uraiannya berikut. Manusia adalah makhluk individu sekaligus sosial, yang secara universal berlaku pula pada substansi manusia dan Tuhan, kemandirian masing-masing, tetapi dengan menekankan kesatuannya yang mendasarkan dan keterikatan dalam relasi-relasi. Dalam kebersamaan itu, sila-sila Pancasila merupakan suatu hierarki teratur yang berhubungan satu sama lain, tanpa dikompromikan otonominya, khususnya pada Tuhan. Becker menegaskan bahwa baik manusia maupun substansi infrahum bersama dengan otonominya ditandai dengan ketergantungannya pada Tuhan Sang Pencipta. Ia menyimpulkan bahwa segala jenis dan taraf substansi berbeda secara esensial, tetapi tetap ada keserupaan mendasar. Yang ketiga, landasan epistemologi Pancasila. Epistemologi berasal dari kata Yunani, yaitu episteme dan logos. Artinya sebagai pengetahuan atau kebenaran, dan logos diartikan pikiran atau teori, atau cabang filsafat yang menyelidiki sejarah kritis hakikat, landasan, batas-batas, dan patok kesahihan pengetahuan. Adapun landasan epistemologi ini Pancasila, artinya nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman empiris bangsa Indonesia ini sendiri, kemudian didesaintiskan menjadi sebuah pandangan yang komprehensif tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penjabaran sila-sila Pancasila secara epistemologis ini dapat diukur sebagai berikut. Yang pertama adalah sila ketuhanan yang Maha Esa, digali dari pengalaman kehidupan beragama bangsa Indonesia sejak dari dulu sampai sekarang. Dan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, digali dari pengalaman atas kesadaran masyarakat yang ditindas oleh penjajahan selama berabad-abad. Oleh karena itu, dalam alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa penjajah itu tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Sila persatuan Indonesia digali dari pengalaman atas kesadaran bahwa keterpecahan belahan yang dilakukan oleh penjajah kolonialisme Belanda melalui politik David Ampera menimbulkan konflik antara masyarakat Indonesia. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan digali dari budaya bangsa Indonesia yang sudah mengenal secara turun-temurun pengambilan keputusannya berdasarkan semangat musyawarah untuk mufakat. Misalnya, masyarakat Minangkabau mengenal peribahasa yang berbunyi bule aik de pambulu, bule kata de mufakat. Bulat air dalam bambu, bulat kata dalam permufakatan. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia digali dari prinsip-prinsip yang berkembang dalam masyarakat Indonesia yang tercermin dalam sikap gotong royong. Terakhir, Bu. Dan yang terakhir adalah landasan aksiologi Pancasila. Substansi sila-sila Pancasila sebagai pedoman pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, yaitu sebagai dasar negara yang bersifat umum, kolektif, serta realisasi pengalaman Pancasila bersifat khusus dan konkret. Landasan aksiologi Pancasila artinya nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sila pertama yang mengandung kualitas
monoteis, spiritualis, kekudusan, dan sakral. Sila kemanusiaan mengandung nilai martabat, harga diri, kebebasan, dan tanggung jawab. Sila persatuan mengandung nilai solidaritas dan kesetiakawanan. Sila keempat mengandung nilai demokrasi, musyawarah, mufakat, dan berjiwa besar. Sila kelima mengandung sila keadilan, yaitu nilai kepedulian dan gotong royong. Sekian hasil presentasi kami. Jika ada kata-kata yang salah, kami minta maaf. Wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.